Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Hari Aduh, hari semua kencang dulu. Ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita awali kegiatan kita dengan doa. Baik, semua silakan berdiri. Tanpa perlu minta satu orang untuk pimpin doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Materi kita hari ini yaitu teks ulasan dengan tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan kita hari ini kita bisa menentukan struktur teks ulasan dengan tepat. Sebelum kita lanjut ke materi, Pak Guru kasih waktu 3 menit untuk anak-anak semua saling bercerita, bertukar cerita antar sesama. Tapi ingat, selalu jaga jarak. Silakan. Baik anak-anak semua, waktu bercerita sudah selesai. Sekarang perhatian tertuju ke Pak Guru. Bagaimana perasaan anak-anak ketika bercerita dengan teman? Ya, senang, gembira, bahagia. Nah, baik. Itu perasaan ya, perasaan ketika kita bercerita. Kita bercerita dengan teman atau sesama kita. Pengalaman, entah itu pengalaman atau hal-hal yang menarik untuk diceritakan. Ya, baik. Karena anak-anak semua sudah merasa senang, merasa bahagia. Jadi kita lanjut ke materi pembelajaran kita hari ini, yaitu struktur teks ulasan. Sekarang anak-anak perhatikan teks ulasan yang Pak Guru tampilkan ini. Ini adalah sebuah contoh teks ulasan. Sebuah contoh apa? Teks ulasan. Nah, di sini teks ulasan itu ada 5 struktur ya. 5 struktur yang ada di dalam teks apa? Ulasan. Benar sekali. Nah, sekarang yang pertama ini teks buku. Yang kedua orientasi. Yang ketiga sinopsis. Yang keempat dan yang kelima evaluasi. Nah, sekarang amati teks yang ada di sini. Baik, sudah amati? Sudah. Nah, setelah kalian mengamati teks ulasan yang Pak Guru tampilkan ini, tugas kalian yaitu menentukan struktur teks ulasan yang Pak Guru sudah siapkan. Jadi tugasnya anak-anak menentukan struktur teks ulasan yang Pak Guru sudah siapkan.
dalam bentuk kelompok. Jadi sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk, sekarang kembali ke kelompok masing-masing. Ingat selalu jaga jarak. Sudah selesai semua? Sudah. Baik, semua lepaskan apa saja yang kalian pegang di meja. Sekarang berdiri, balik. Baik, kita nyanyi satu buah lagu. Kita mulai. Sampai tepuk tangan. Di sini senang. 3. Di sini senang, sangat senang. Malam hari senang. Di sekolah senang, di rumah senang. Mana-mana hari senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Yeay! Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, saatnya presentasi. Pak Guru minta 2 kelompok untuk presentasi di depan kelas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Candi Borobudur, bagian orientasi. Borobudur merupakan candi Buddha dan dikenal sebagai candi terbesar di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Candi Buddha terbesar ini berada di kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, yang tepatnya berada di sekitar 100 km sebelah barat laut dari kota Jogja. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, semuanya perhatikan di depan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok 2 ini melakukan hasil diskusi kami. Teks ulasan Hujan. Hujan, orientasi. Hujan adalah novel karya Terlail yang menceritakan tentang keinginan tokoh utama, yaitu Lail yang ingin menghapus memorinya tentang seseorang, yang mana dia meminta bantuan Elijah. Kemudian Lail mengingat alasan kenapa ia harus menghapus memorinya tersebut, dan ia pun menceritakannya kepada Elijah. Tafsiran. Lail, gadis 13 tahun yang menjadi yatim piatu saat terjadi bencana alam, gempa bumi dari Gunung Purba, dan akibatkan tsunami di belahan bumi lain. Sekian hasil laporan diskusi kelompok kami. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, pada bagian akhir pembelajaran kita hari ini, itu kita bisa menyimpulkan, membuat kesimpulan apa saja yang kita pelajari hari ini. Ada yang bisa buat kesimpulan? Baik, 1 orang saja yang Pak Guru minta buat kesimpulan. Yang lain nanti pada pembelajaran kali berikut. Ya, jadi silakan jadi kesimpulannya. Kami bisa menentukan struktur teks ulasan, yaitu identitas buku, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Nah, baik, tepuk tangan dulu untuk. Oke. Jadi setelah kita pelajari struktur
struktur teks ulasan, kesimpulannya kita bisa menentukan struktur teks ulasan dengan tepat. Ya, bisa menentukan struktur teks ulasan dengan tepat. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita akhiri dengan doa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, dan bebaskan kami dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertemuan kita minggu depan itu kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan teks ulasan. Ingat, selalu mengikuti protokol kesehatan, yaitu pakai masker dan selalu cuci tangan dengan sabun. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Melalui pembelajaran yang saya rancang dengan menambahkan pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan KSE dalam pembelajaran, itu perhatian dan konsentrasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran sangat bagus. Pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran ini adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk, di mana diferensiasi konten yaitu konten yang saya gunakan dalam pembelajaran seperti buku siswa, bahan ajar, dan tampilan PowerPoint. Sedangkan diferensiasi proses yaitu proses pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik, dan diferensiasi produk yaitu hasil kerja peserta didik. Untuk penerapan KSE dalam pembelajaran yaitu pada kegiatan pendahuluan seperti kegiatan rutinitas, dan saya tambahkan dengan peserta didik diberi waktu atau kesempatan untuk bercerita dengan tujuan menarik perhatian dan konsentrasi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Dan pada kegiatan inti yaitu bernyanyi dengan tujuan membuat peserta didik merasa rileks pikiran dan perasaan peserta didik. Tindak lanjut yang akan saya lakukan dalam pembelajaran berikutnya yaitu saya akan tetap mempertahankan proses pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan KSE, serta menambahkan permainan-permainan yang menarik dalam pembelajaran. Salam guru penggerak.